Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah doa. Doa adalah senjata orang beriman, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebab untuk mendapatkan pertolongannya. Namun, tidak semua doa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa syarat dan adab yang harus dipenuhi oleh orang yang berdoa, agar doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu syarat yang paling penting adalah keikhlasan. Orang yang berdoa harus ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bermaksud ria, sum'ah, atau mencari pujian dari manusia. Selain itu, orang yang berdoa juga harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha mengetahui, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang berdoa tidak boleh ragu-ragu, putus asa, atau berburuk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selain syarat-syarat umum tersebut, ada juga beberapa golongan khusus yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan-golongan ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamu al-adili, was-saimu hatta yuftira, wa da'watul mazlum. يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka dan doa orang yang teraniaya. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat, pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, Demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa masa. Golongan pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil adalah pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak rakyatnya. Imam yang adil adalah orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh manusia. Imam yang adil juga memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia harus selalu berdoa memohon petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doa imam yang adil akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia berdoa untuk kebaikan umatnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Golongan kedua adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang berpuasa hingga berbuka adalah orang yang menjalankan ibadah puasa dengan niat yang ikhlas, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan menahan diri dari segala syahwat dan kemaksiatan. Orang yang berpuasa hingga berbuka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengosongkan perutnya dari makanan dan minuman, serta mengisi hatinya dengan zikir dan ibadah. Orang yang berpuasa hingga berbuka adalah orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta pahala yang berlipat ganda. Doa orang yang berpuasa hingga berbuka akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia berdoa di saat-saat yang mustajab, yaitu saat sahur, saat berbuka, dan saat terakhir sebelum maghrib. Golongan ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya adalah orang yang dizalimi, ditindas, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Orang yang teraniaya adalah orang yang lemah, tidak berdaya, atau tidak memiliki pembela. Orang yang teraniaya adalah orang yang sabar, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, tetapi memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia berdoa dengan hati yang ikhlas,
suara yang lirih, dan air mata yang berlinang. Doa orang yang teraniaya akan sampai ke langit tanpa ada penghalang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawabnya dengan segera atau menundanya untuk kebaikan yang lebih besar. Demikianlah 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha untuk termasuk dalam salah satu atau lebih dari golongan-golongan tersebut, agar doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga berdoa untuk semua orang yang berhak mendapatkan doa kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita, mengabulkan hajat kita, dan memberikan kita kebaikan di dunia dan akhirat. Jika Anda tertarik dengan topik dalam channel ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.